Berkaca dari insiden Marc Marquez versus Francesco Bagnaia, rivalitas internal Ducati sudah teracak-acak. Baru memasuki seri kedua di MotoGP Portugal 2024 lalu, kompetisi balapan motor paling bergengsi di dunia itu sudah menyuguhkan banyak drama. Salah satu yang tentu menarik perhatian adalah terjadinya kecelakaan antara duo penunggang Desmosedici Ducati, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Marc Marquez, Gresini. Kecelakaan itu terjadi menjelang balapan yang bergulir di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu 24 Maret hampir selesai. Insiden antara dua juara dunia itu sempat menjadi perdebatan tentang siapa yang sebenarnya salah. Gigi Dall'Igna lebih menyoroti secara komprehensif. Insinyur asal Italia itu sudah punya firasat bahwa kompetisi musim ini tampaknya akan jauh lebih menakutkan. Dengan hadirnya Marquez di garasi Ducati, membuat persaingan internal di antara para penunggang motor terbaik di grid saat ini juga tinggi. Kami sadar di Ducati bahwa persaingan semakin ketat pada tahun ini, ucap Dall'Igna. Lawan semakin banyak dan tangguh, tandasnya. Dengan sangat menyesal kami menjadikan insiden Pecco dan Marc yang telah membuat mereka kehilangan poin berharga, sebagai evaluasi. Memang jadi akhir pekan yang sulit untuk Pecco. Setelah juara di sprint, tampak baik-baik saja tetapi kami tidak menemukan keseimbangan yang diharapkan hingga terjadi kesalahan tersebut. Tandasnya. Di satu sisi, kami juga melihat Jorge Martin menunjukkan kegigihan dan semangat juang yang tak tertandingi, usai juara di race, kata Dall'Igna. Dia meraih kemenangan meski banyak ketidakpastian. Enea Bastianini sendiri juga mampu membalas dendam pada trek yang sempat membuatnya celakan pada musim lalu, dengan meraih pole position dan runner-up, ucapnya. Kemampuan Martin untuk tetap fokus dan tekun hingga akhir pekan patut diapresiasi. Sedangkan Enea, posisi runner-up memiliki banyak nilai terutama di sirkuit yang dia kuasai, setelah kualifikasi, tambah Dall'Igna. Sementara itu, Marc Marquez memang fenomenal, namun jalannya untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2024, bakal sulit. Jalan terjal bakal dihadapi Marc Marquez di MotoGP 2024. Marc Marquez akan mendapatkan perlawanan sengit dari banyak pembalap di MotoGP 2024. Marc Marquez mulai menunjukkan peningkatan performa setelah mengalami masa sulit bersama Repsol Honda setidaknya dalam 3 musim terakhir. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut tampil cukup mengesankan di dua balapan pertama MotoGP 2024 di Qatar dan Portugal. Di seri perdana musim ini yang bergulir di sirkuit Lusail, Qatar, Marquez menorehkan hasil solid di atas motor Ducati Desmosedici GP23. Marquez nyaris mendapatkan podium hingga akhirnya finish di posisi keempat. Torehan Marquez kian menjanjikan memasuki seri kedua yakni GP Portugal yang bergulir di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal. Pembalap asal Spanyol tersebut meraih podium pertama di atas motor Ducati dengan finish di urutan kedua pada sprint race. Anda harus menganalisis segala sesuatunya dengan tenang dan mengatakan Marc Marquez akan memenangkan gelar juara dunia adalah berlebihan, ucap Jove. Terlepas dari hal tersebut, Jove tidak menutup mata bahwa dengan performa sekarang ini membuat Marquez akan mampu bersaing di barisan depan. Tetapi menganggap remeh apa yang kami lihat di setiap balapan yaitu banyaknya motor yang kompetitif, imbuhnya. Jadwal MotoGP Amerika 2024 Live Trans 7, di mana Marc Marquez diprediksi bisa mendapatkan hasil positif di sesi kualifikasi dan sprint race. MotoGP Amerika 2024 berpotensi jadi panggung bagi Marc Marquez versus Francesco Bagnaia. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, dinilai akan menghadapi jalan terjal untuk bisa menjadi juara dunia MotoGP lagi. Marc Marquez mulai menunjukkan peningkatan performa setelah mengalami masa sulit bersama Repsol Honda setidaknya dalam 3 musim terakhir. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut tampil cukup mengesankan di dua balapan pertama MotoGP 2024 di Qatar dan Portugal. Di seri perdana musim ini yang bergulir di sirkuit Lusail, Qatar, Marquez menorehkan hasil solid di atas motor Ducati Desmosedici GP23. Pada sesi sprint race finish di posisi kelima. Sementara pada balapan utama, Marquez finish di posisi keempat.
Torehan Marquez kian menjanjikan memasuki seri kedua yakni GP Portugal yang bergulir di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal. Pembalap asal Spanyol tersebut meraih podium pertama di atas motor Ducati dengan finish di urutan kedua pada sprint race. Sedangkan pada balapan utama, Marquez harus gigit jari usai bersinggungan dengan Francesco Bagnaia dari Ducati. Insiden tersebut tentu sangat merugikan karena Marquez dan Bagnaia sama-sama sedang bersaing untuk meraih podium. Meski mampu melanjutkan aksinya, Marquez gagal mendulang poin karena mengakhiri balapan GP Portugal dengan berada di urutan ke-16. Sepak terjang Marquez dalam dua balapan pertama musim ini turut mengundang perhatian dari pengamat MotoGP Richard Jove. Pria asal Spanyol tersebut menyoroti prediksi berbagai pihak yang merasa bahwa Marquez akan mampu meraih gelar juara dunia musim ini. Bagi Jove, prediksi tersebut merupakan hal yang berlebihan mengingat dia baru saja menemukan sentuhan terbaiknya. Anda harus menganalisis segala sesuatunya dengan tenang dan mengatakan Marc Marquez akan memenangkan gelar juara dunia adalah berlebihan, ucap Jove. Pemilik nomor 93 itu dinilai secara konsisten akan bisa bertarung di barisan depan MotoGP 2024 bersama tim barunya, Gresini Racing. Kami harus menormalkan bahwa dia akan bersaing di setiap seri, kata Jove, dilansir bolasport.com dari Motosan. Tetapi menganggap remeh apa yang kami lihat di setiap balapan yaitu banyaknya motor yang kompetitif, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez merasa tekanan yang dihadapinya di Gresini tidak kalah dengan di Honda. Karena tim satelit Ducati memiliki ambisi yang sama dengan rival besarnya di MotoGP. Setelah 11 tahun bertugas di tim Repsol Honda yang menghasilkan 6 gelar tetapi tidak pernah meraih kemenangan sejak 2021, Marquez pindah ke Gresini tahun ini untuk mendapatkan motor Ducati yang lebih kompetitif. Perusahaan asal Italia yang dikelola keluarga ini jauh dari operasional korporasi Honda, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi Marquez untuk berkembang setelah 1 dekade bekerja di sebuah pabrik. Akibatnya, hal ini berarti lebih sedikit komitmen media dan sponsor bagi pembalap Spanyol itu, yang kini dapat menikmati lebih banyak waktu jauh dari trek bersama keluarganya. Meski Marquez mengakui ada perbedaan dalam cara Gresini dan Honda beroperasi, ia merasa tekanan untuk tampil dan meraih hasil besar sama besarnya dengan tim pabrikan yang utuh. Tekanannya sama, karena pebalap senang jika naik podium, tim senang jika naik podium, dan itu yang menjadi target tim ini, ujar Marc Marquez. Berada di podium lebih baik daripada berada di 5 besar dan memenangkan perlombaan lebih baik daripada naik podium. Jadi untuk memiliki suasana yang baik, bercanda bukan berarti tidak ada tekanan atau tidak punya ambisi. Ambisinya sama dengan tim pabrikan karena kami di sini berjuang untuk mendapatkan hasil terbaik. Tapi memang benar bahwa orang di tim lebih sedikit dan lebih familiar, tambahnya.